Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan coba buat lagi kantong bobok batik ya. Bagaimana cara menyamakan motifnya? Jangan lupa sebelum menyimak video ini, like, komen, dan subscribe channel kami. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Simak sampai selesai. Oke, begini teman-teman jadinya ya. Ini sudah jadi. Ini kita masukkan. Oke ya. Sudah pas. Motif sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Caranya adalah setelah badan ini kita ratakan, bagian badan depan ini kita ratakan dan sudah kita posisikan di mana letak kantong bobok yang kita inginkan. Lalu kita ambil satu kain seperti ini dan kita samakan motifnya di bagian atas. Setelah sama motifnya di bagian atas seperti ini, di bagian garis atas, ini kalau kita luruskan seperti ini teman-teman ya. Ini kita samakan di bagian atas motifnya. Lalu kita sedikit bantu gosok. Perhatikan, di sini itu sudah rata motif ya. Ini adalah bagian atas kantong nantinya. Lalu kita siapkan staff flag dengan ukuran 2 cm, lebar 12,5 cm atau sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Lalu kita buka seperti ini. Kita lihat di sini adalah batas garis kantong sampingnya. Sebelah sini juga. Kita fokuskan di satu titik, yaitu di sini. Atau di sini, silahkan. Saya biasanya di sini ya. Lalu kita buka seperti ini dan kita posisikan bagian staff flag yang ada lem itu menghadap ke atas. Kita taruh di sini ya. Kita rapatkan ke sisi gosokan tadi dan posisikan sisi staff flag ini dengan garis yang di sini. Oke. Setelah dirasa oke, kita tutup lipat seperti ini teman-teman. Lalu kita gosok kembali. Nah, untuk gosoknya ini untuk bahan tertentu bisa langsung di atas kainnya. Tapi untuk bahan tertentu yang lainnya ada yang tidak bisa langsung di atas kainnya. Setelah nempel boleh kita geserkan dulu. Kita gosokkan paten di sini. Lalu di sisi sebelah sininya kita lipat, bantu lipat kalau mau dipecah. Kalau tidak dipecah ya tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak dipecah langsung saja seperti ini nggak masalah. Sehingga jadinya seperti ini teman-teman. Kita coba cek sebelum kita jahit. Oke, sip ya. Langsung kita ke proses menjahit. Kita mulai jahit teman-teman. Seperti ini teman-teman. Setelah kita tadi posisikan seperti ini, kita mundurkan ke belakang. Lalu kita balikkan seperti ini ya. Posisikan tepi staff flag ini menempel ke tepi kain. Dan biasakan juga kita samakan motifnya di sini. Ini motif di sini ya. Lalu motif di samping kita samakan. Baru kita mulai jahit di tepi staff flag yang di bagian atas. Setelah kita jahit, kita cek kembali teman-teman apakah masih ada yang meleset ya. Perhatikan, udah oke ya. Di sini udah oke. Lalu di bagian
lapisan ini yang sisa kampu jahitan ini kita sedikit ratakan ya. Kita sedikit perkecil. Lalu kita lipat ke bagian staffleg jika mau dipecah ya. Jika tidak langsung seperti ini saja. Langsung seperti ini saja. Ini kita mau pecah. Jadi kita lipat ke bagian staffleg seperti ini. Boleh teman-teman kasih jahitan bantu dulu di bagian sini. Kita kasih jahitan bantu ya. Seperti ini agar posisi sisa lipatan tadi itu diam saja. Setelah itu kita lipat ke bagian dalam seperti ini. Nah, ini juga boleh teman-teman kasih jahitan bantu kembali ya. Boleh kasih jahitan bantu kembali. Begini teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, posisi bibir ini kita ratakan, kita luruskan ke bagian bawah seperti ini. Dengan posisi dalam yang sudah melipat. Ya, sisa lapisannya sudah melipat, sisa jahitannya itu. Lalu kita rapatkan seperti ini, lalu kita balikkan, kita masuk ke bagian belakang. Kita jahit kembali di jahitan awal, jahitan yang tadi ya. Jangan meleset di jahitannya. Gini teman-teman, sampai nembus ke bagian lapisan bibir ini ya. Jadi untuk pengikat sisanya atau lipatan di bagian dalamnya. Nah, setelah itu kita buka seperti ini dan kita masuk ke lapisan kantongnya. Kita masih tetap pada acuan kantong ini atau gambar kantong ini ya. Kita ambil satu kain lagi yang sama motifnya. Kita jahit dari sisi dalam atau pakai furing juga sama. Gini. Kita jahit jaraknya 1 cm dari sini ke bagian atas atau lebih nggak apa-apa, yang penting tidak sampai ke sini ya. Saya biasa pakai 1 cm, sekitar 1 cm, sorry. Kita jahit mulai dari sejajar dengan jahitan awal tadi di sini, sejajar dengan ini. Sampai ke batas staffleg tadi ya. Agak masuk ke dalam. Untuk jahitan kedua, jahitan pertama itu di sini dan di sini. Jahitan kedua agak masuk ke dalam, jadi lebih pendek dia. Lebih pendek. Maksudnya supaya nggak jeblos nanti pas ditutupnya. Nah, setelah itu teman-teman kita bobok. Kita buka sisa jahitan yang di bagian atas, lalu kita lipat seperti ini dan kita gunting, kita bobok. Boleh dari bagian dalam ya. Setelah itu di bagian lapisan yang ada stafflegnya kita gunting di sini, teman-teman. Kalau boleh kita garis, ini sejajar dengan garis jahitan yang kedua di sini, ya, atau dengan jahitan yang pertama di sini ya. Kita lipat begini, lalu kita gunting sampai ke jahitan. Oke, lalu sisi sebelahnya juga. Setelah itu kita masukkan yang lapisan atas ke bobokan tadi. Lalu kita masukkan lapisan yang ada stafflegnya ke bobokan yang tadi. Kita masuk ke bagian dalam. Kita masuk ke bagian dalam seperti ini.
Ini kebetulan saya menggunakan furing, jadi ini nggak perlu dirapih-rapihkan ya, hanya sekedar kotak saja. Ini boleh dipecah seperti ini, atau seperti ini kan, di stick di bagian atas juga nggak masalah. Oke, nah setelah itu kita atur posisi kantongnya. Posisi kantongnya, karena ini kain masih posisi masih lebar ya. Oke, kita ukur panjang dalam kantong di sini 17. Lalu lebarnya sini lewat 2 cm, lewat 2 cm 16 sini. Ya. Langsung kita gunting. Dan di bawahnya juga. Sini. Lalu kita jahit. Jahit ini boleh jahit biasa saja. Nah, kalau teman-teman jahit bobok batik seperti ini tetapi tanpa furing, boleh teman-teman di bagian sini dipanjangkan kembali ya, dipanjangkan kembali untuk nutup. Nanti setelah seperti ini kita lipat begini dan ditutup. Jadi lebih rapi. Dan di bagian sini kita jahit dalam. Ini kita jahit dalam ya. Karena ini menggunakan furing, jadi ini biarkan saja seperti ini. Langsung kita jahit begini saja. Karena menggunakan furing ya. Oke, cukup seperti ini kalau menggunakan furing ya. Oke. Lalu kita ke bagian luar kembali. Yang bagian sini ini ada sisa kampuhnya begini. Kita jahit dari bagian dalam. Caranya, sisa lipatan ini kita lipat begini, lalu tempelkan ke sini, lalu kita buka kembali begini. Nah, jadi tidak menggunakan jahitan di bagian luar. Untuk sisi yang sebelahnya pun sama. Kita buka, kita lipat, lalu kita tutup kembali. Setelah itu kita jahit seperti tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, begini teman-teman jadinya ya. Ini sudah jadi. Ini kita masukkan. Oke ya. Sudah pas. Motif sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Inspirasi, mode, dan gaya kantong bobok batik. Samakan motif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.